Berikutnya kami persilakan Akhina Anwar yang akan dijawab pertanyaannya oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Masya Allah. Ini mahasiswa Unisma ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Anwar dari organisasi mahasiswa pencipta kampus dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Bagaimana cara menghadapi teman atau saudara yang arogan tanpa menimbulkan konflik? Dan kedua, apakah ada doa menghilangkan rasa sombong? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana cara menyadarkan teman yang sombong? Jamaah yang dimuliakan Allah, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Senjata yang paling mulia itu adalah doa. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Itu doa yang diajarkan Rasulullah agar hati kita selalu berada dalam agama dan ketaatan. Maka apapun yang terjadi, untuk menyentuh hati diperlukan Allah. Ingat, hati kita berada di antara dua jemari Allah. Seseorang berubah tabiat dan sifatnya itu atas izin Allah. Maka pertama yang dilakukan adalah doakan saudaramu. Doakan dulu. Karena memperbaiki orang itu harus dengan hati, bukan dengan benci. Betul? Menyadarkan seseorang itu karena ingin saudara kita itu kembali ke jalan Allah, bukan ingin menjatuhkan. Karena zaman sekarang ada orang yang ingin memperbaiki orang, tetapi sifatnya nyindir dan ngejatuhin dia. Yang ada bukan sadar, malah makin jadi-jadi. Yang kedua, dakwah harus berperan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Surat Fussilat 33. Di sinilah peranan dakwah untuk menyadarkan orang. Siapapun adalah da'i dan da'iyanya Allah, maka siapapun wajib berdakwah. Ibu berdakwah kepada anaknya, nak sholat yuk, muru auladakum bis sholati. Itu dakwah. Nah, kita menyadarkan orang harus sampaikan dakwah. Dakwah itu adalah perbuatan dan perkataan yang paling mulia. Cuman dakwanya harus mengikuti aturan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdakwah, dakwalah dengan hikmah. Jangan menjatuhkan, jangan menggurui, jangan menghina, jangan nyindir-nyindir, ya enggak? Dengan hati dakwanya. Karena memang dakwah yang baik disertai cinta dan ketulusan jiwa. Sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana, pakai kata-kata yang santun. Dan jangan memperbaiki orang di hadapan orang. Jangan kasih nasihat orang di hadapan halayak ramai. Orang yang kasih nasihat di hadapan orang itu bukan nasihat, namanya menjatuhkan. Nabi kalau ingin memperbaiki orang, dipanggil orang itu, ingat nggak kisah seorang badui yang kencing di dalam masjid? Nggak langsung ditegur di hadapan orang, sampai agak jauh baru dipanggil orang itu. Sampaikan akhlak Nabi dia masuk Islam. Ibu kalau negur orang jangan di hadapan temannya. Nggak pakai kaos kaki ya, neraka loh. Ya nggak gitu juga kali ya nggak. Diajak, boleh ngomong nggak berdua? Maaf ya, di balik pintu yuk. Takut kedengeran orang, nasihat yang disampaikan. Maka wal mau'idatil hasanah, sampaikan dakwah untuk memperbaiki orang itu dengan baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun dia punya argumen, mau berdebat, sanggah argumennya dengan baik. Ajak debat dengan dalil. Saya punya dalil loh mbak. Saya punya dalil, sadarkan dia. Kalau dia debat kusir, tinggalkan walaupun Anda benar. Kita sudah mengungkapkan dalil nih, Mas, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi debatnya kusir, dia punya argumen-argumen yang seolah-olah nafsunya lebih utama daripada ayat-ayat Allah. Maka tinggalkan debat itu. Ingat, yang pertama adalah doakan.
Yang kedua, berdakwalah, sampaikan kebenaran dengan baik. Nah, yang terakhir adalah tetap berbuat baik walaupun orang ini menyakitimu. Ibu, tetaplah berbuat baik kepada orang yang arogan. Sebab apa? Akhlak bisa meruntuhkan kesombongan. Ketika orang itu melihat akhlak kita dan tabiat kita yang bagus, maka atas hidayah Allah dia bisa belajar kepada kita. Karena kita selalu memperlakukan orang dengan sangat baik. Maka tutup semua ini dengan tazkiyatun nufus. Tiap hari cuci hati. Maka kita yang melihat konteks permasalahan ini ingin memperbaiki orang harus rajin tazkiyatun nufus. Sebab kata Nabi, ala wa inna fil jazadil mudughah idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jazadu kullu ala wahyil qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, hatinya baik. Kalau dagingnya busuk, hatinya busuk. Dan itu adalah hati-hati yang terkonek kepada Allah dengan penyucian jiwa. Masya Jaga Allah. hati, Amin. insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Jawaban dari Ustadz Riza Muhammad tadi adalah sebagian jawaban bagaimana menjawab orang-orang yang arogan dan sombong. Tidak harus dengan jawaban yang arogan ataupun sombong, namun dengan rendah hati dan juga mendoakan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali.